Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya, masih di channel Digimaya, channel yang membahas tentang Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video kali ini kita akan belajar tentang cross domain tracking atau cross domain measurement. Apa itu cross domain tracking, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana juga cara implementasinya di Google Analytics. Oke, sebelum kita masuk ke panduannya, kita simak dulu video sponsor berikut ini. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami. Oke, sebelum saya praktekkan bagaimana cara setup cross domain tracking di Google Analytics. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih cross domain ini apa gitu ya. Nah, saya akan ilustrasikan di sini. Misalnya kita punya website ya. Di sini kita punya website, misalnya namanya Rendra ya, rendra.com gitu ya. Ini website saya nih. Nah, website ini misalnya saya jadikan blog ya, personal blog gitu kan. Nah, di dalam website ini ya, saya akan mengajak visitor ya untuk masuk ke dalam website lain gitu ya. Misalnya di sini saya punya website namanya Rendra ya, Rendra Store ya, store gitu ya, .com gitu ya. Nah, di mana website ini saya pakai untuk jualan merchandise gitu ya. Nah, itu contohnya gitu. Atau juga mungkin ada website e-commerce ya, di mana website halaman produknya itu misalnya menggunakan rendra.com gitu. Nah, tapi ketika user mengklik tombol add to cart ya, nah dia di redirect misalnya ke halaman atau ke domain yang lain ya. Ini bukan halaman, bukan subdomain juga gitu kan. Tapi domainnya sudah berbeda. Nah, domain ini berarti nama ininya ya berbeda gitu. Jadi bukan cuman subdomain ya. Kalau subdomain kan di depannya saja lalu ada dot gitu ya. Baru di sini masih sama nih rendra.com. Nah, ini yang disebut sebagai cross domain gitu. Nah, kalau misalnya di sini rendra.com tapi ke sini ya, masuk ke website lain misalnya store.rendra.com gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini tidak perlu lagi kita setup cross domain tracking gitu ya. Jadi memang ini secara auto ya, secara auto Google Analytics akan mengenali gitu ya bahwa ini masih dalam domain yang sama gitu. Nah, jadi cara kerja dari cross domain tracking ini ya, di mana Google Analytics ini menggunakan first party cookies ya kan untuk membuat identifier. Identifier itu semacam pengenal ya pada masing-masing unique user dan session yang masuk ke website gitu. Nah, jadi kalau misalnya skenario yang tadi ya kan, yang cross domain tadi, dan kita tidak set up cross domain measurement-nya gitu kan. Nah, nanti cookies dan identifier ini ya, dia akan selalu di-set baru untuk setiap website gitu. Jadi website yang tadi rendra.com dia akan di-set untuk cookies dan identifiernya ya kan. Lalu masuk lagi ke rendrastore.com. Nah, dia juga akan di-set lagi gitu. Ya, untuk cookies dan identifiernya. Nah, bila kita ingin menjadikan ya traffic yang masuk ke Rendra Store tadi tidak dianggap outbound link ya kan. Nah, masih dianggap cookies dan identifier yang sama ya kan. Makanya kita harus set up cross domain measurement ini gitu ya. Nah, sehingga identifier yang sama akan dikirim ke website, dari website awal ke website yang berikutnya gitu ya. Dari rendra.com
ke website rendrastore.com gitu. Jadi akan dikirim lewat URL parameter. Jadi nanti pas kita cek URL parameternya itu akan ada parameter _gl gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan ya. Nah, di sini saya sudah masuk nih ke bagian admin ya. Nah, lalu di sini kita masuk ke data stream. Nah, jadi saya pastikan semuanya ya sudah setup atau install Google Analytics-nya ya. Saya pernah bikin videonya, nanti dicek aja tentang cara setup Google Analytics. Nah, kemudian kita sudah punya data stream kan ya. Nah, pastikan kedua website tadi itu sudah menggunakan measurement ID yang sama gitu. Jadi antara website rendra.com dengan rendrastore.com itu sudah menggunakan measurement ID yang sama ini ya. Gitu. Jadi kita setup di Google Tag Manager-nya itu ya samain aja gitu ya, artinya sama gitu. Kita deploy ke sana. Nah, di sini ada pilihannya ya. Di sini ada pilihan namanya configure tag setting ya. Sini salah satunya di dalamnya kita bisa setup cross domain linking gitu ya. Nah, ini kita klik aja. Nanti di sini ya. Nah, nanti di bagian sini ada pilihan configure your domain gitu. Ya, specify a list of domains for cross domain measurement atau cross domain tracking gitu. Nah, kita isi di sini ya. Ini sebenarnya harusnya kosong sih. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini saya akan contohkan dulu nih ya. Di sini ada di website rendrasdoya.com ya. Di sini ada link ke website lain ya. Kita bisa perhatikan juga di bagian pojok kiri bawah ya, ada linknya gitu kan. Nah, kita bisa klik dulu di sini. Kalau saya klik, nah maka dia akan masuk sini ya. Nah, dia akan masuk ke website digimaya.com. Artinya beda kan? Ini dua website yang berbeda nih. Ini rendrasdoya.com, ada link ya masuk ke digimaya.com. Kalau ini karena UTM-nya aja ya, saya sudah sengaja buatkan aja UTM di sini. Nah, kalau kondisinya begini, berarti kan aktivitas yang saya klik di sini ya, masuk ke sini dianggap sebagai outbound link kan, keluar gitu kan. Nah, seumpama misalnya kita mau setup nih, untuk kondisi ini kita mau setup cross domain trackingnya gitu ya. Karena misalnya ini klik di sini misalnya store-nya gitulah ya. Nah, caranya di bagian sini ya, kita tinggal masukkan aja kedua domain ini ya. Ini rendrasdoya.com, kita masukin di sini ya. Nah, kita bisa isi begini aja. Karena di sini kan kita pilih konten ya. Kemudian digimaya.com-nya. Nah, kita masukin di sini. Kita tambah gitu. Konten juga kita pilih. Nah, ini. Jadi semua domain yang ada di sini ya akan dianggap sama lah gitu ya. Di sini nih ada penjelasannya. Ya. Ya, the list enable cross domain measurement and further defines which link on your site do not trigger outbound click event gitu. Nah, kita kan pakai enhanced measurement ya, kita aktifkan ya by default ada fitur enhanced measurement aktif gitu kan, dimana secara otomatis kan bisa mengukur outbound click link yang keluar gitu ke website. Nah, dengan kita setup seperti ini ya, dia tidak akan men-trigger outbound click event gitu ya. Nah, kita simpan aja begini. Nah, nanti kan untuk memastikan ya, kita ingin pasti nih apakah sudah benar atau enggak settingannya gitu kan. Nah, kita coba reload di sini deh. Kita coba klik
Kita coba klik ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya di sini ini kan beda tuh. Ini lebih panjang kan. Nah, karena setelah UTM parameter ini dia ada tambahan parameter lagi. Nih dan ya, dan underscore GL ini ya. Ini dari settingan cross domain measurement tadi ya, sama dengan jadi ada informasi yang dikirim ke website ini gitu. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Digimaya. Dan jika kamu pemilik bisnis, hubungi tim Digimaya sekarang juga. Tim expert kami siap mengoptimasi bisnis kamu.